Pemirsa, Menteri Perhubungan mencabut izin penerbangan Bandara IMIP Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025 lalu. Bandara IMIP yang sebelumnya bisa melayani penerbangan internasional secara terbatas, kini tidak lagi dapat melayani penerbangan dari dan atau ke luar negeri. Kementerian Perhubungan mencabut izin layanan penerbangan dari dan atau ke luar negeri secara langsung di Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Pencabutan izin di bandara yang terletak di Morowali, Sulawesi Tengah itu tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 55 tahun 2025 yang telah diteken Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pada 13 Oktober 2025. Keputusan ini dikeluarkan untuk mencabut aturan sebelumnya tentang izin penerbangan internasional secara langsung pada bandara ini. Sejak aturan ini diteken, Bandara IMIP Morowali tidak lagi memiliki izin melayani penerbangan internasional di kawasan industri tersebut. Sebelumnya polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara, termasuk petugas bea cukai. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan akui Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP dibangun dengan campur tangan dirinya saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investigasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Luhut, Bandara IMIP dibangun untuk dijadikan penawaran agar pihak Cina yang mampu melakukan hilirisasi nikel mau berinvestasi di Indonesia. Dirinya juga mengakui pihak yang paling depan dalam melobi Cina. Luhut juga mengklaim berhasil mengajak Cina untuk berinvestasi sekitar 20 miliar US dollar di Morowali. Dirinya juga menilai wajar dengan adanya investasi sebesar itu, guna mendapatkan fasilitas berupa lapangan terbang di kawasan industri. Pemirsa, seorang mantan karyawan PT IMIP memberikan kesaksian eksklusif. Terungkap bahwa terdapat ribuan karyawan Cina di PT IMIP dari level tukang sapu hingga pimpinan. Gaji tukang sapu TKA Cina tersebut mencapai 17 juta rupiah per bulan. Dan TKA di sana ada berapa jumlahnya waktu Anda berada di PT IMIP? Ribuan. Tukang sapu misalnya? Hampir setara dengan jumlah masyarakat satu kecamatan Bahodopi Di Morowali. Di lokasi di mana perusahaan itu berada. Jumlahnya sama seperti jumlah masyarakat di satu kecamatan di Morowali. Ribuan itu maksudnya di atas 5.000, di bawah 5.000? Iya, kurang lebih. 5.000? Iya, kurang lebih. Tukang sapunya bisa ratusan misalnya? Karena gini, mereka kan itu besar sekali ya? Ya, pada waktu itu mereka tidak menggunakan, saya nggak tahu kalau sekarang pakai teknologi ya, misalnya ada teknologi, tapi pada saat itu mereka pakai tenaga manusia mungkin untuk pemberdayaan ya, agar banyak SDM yang digunakan, sehingga tukang sapunya masih, dia modelnya pakai caping terus nyapu pakai sapu-sapu besar itu, udah nyapu jalanan gitu. Jumlahnya ratusan mereka? Ratusan. Berapa digaji? Gaji mereka itu yang saya nanya ke mereka lewat Nortimah. Jadi saya minta bantuan. Nanya langsung? Iya, saya nanya
senang nggak kerja di Indonesia? Oh, dia bilang senang gitu kan. Terus kita tanya, gaji kamu berapa gitu. Gaji kita 8.000 yuan. Kali 2.000-an berarti ya. 2.000 lebih. Sekitar 16-17 juta rupiah. Betul. Satu tukang sapu 16 sampai 17 juta rupiah per bulan. Per bulan dibagi dalam 50% diberikan kepada keluarganya di negaranya dalam bentuk yuan, dan sisanya dalam bentuk rupiah diberikan kepada para pekerjanya di Indonesia. Berapa lama mereka bekerja biasanya? Sebulan, 2 bulan, nanti mungkin tukar dan sebagainya, atau dalam hitungan tahun? Biasanya hitungan bulan mereka ada rolling ya, ada pergantian, si keluar, entah dia mengurus visa kah atau apa, dia kembali lagi gitu. Jadi selalu berputar begitu terus. Sementara itu ribuan TK Cina yang bekerja di PT IMIP dievakuasi ke hutan saat aparat maupun pejabat melakukan sidak menurut pengakuan seorang mantan karyawan PT IMIP. Berikut wawancara eksklusif Aiman Wicaksono. Sempat waktu itu ramai dan kemudian ada sidak dari beberapa anggota DPR atau salah satu anggota DPR, betul ya? Iya. Tapi yang saya ingat waktu itu tidak menemukan. Ya. Ada warga negara Cina yang banyak di situ, betul? Betul. Seperti apa? Jadi polanya sebenarnya gini, kalau mau sidak itu maaf lewat udara lebih pas. Karena jalan akses darat itu ada 2 pintu gerbang. Jadi gerbang pertama itu jaraknya sekitar 500 meter ke gerbang kedua. Persisnya saya. Iya, kurang lebih lah gitu. Itu dari gerbang pertama ketika ada informasi, ada tamu, ada kunjungan pejabat, gitu. Di dalam itu sirenenya udah bunyi. Oke, apa yang terjadi setelah itu? Disiapkan shuttle bus untuk mobilisasi para TKA-nya untuk ke lokasi yang lebih aman. Di mana? Ada di hutan. Hutan? Iya, di hutan tuh ada mes ya, semacam mes juga disiapkan untuk mobilisasi. Jadi ribuan bisa digeser langsung ke hutan? Ribuan? Iya. Alarm bunyi? Iya. Dan seketika ribuan dievakuasi ke hutan dan mereka punya SOP-nya itu? Udah ada aturannya sendiri. Jadi yang tertinggal di sana hanya sebagian kecil dan warga Indonesia saja? Iya. Nggak akan menemukan warga negara Cina yang berlebihan? Nggak akan. Anda pernah mengalami itu? Iya, pada saat di sana justru saya berapa kali. Siapa yang datang waktu itu misalnya? Ada Menteri Dahiri ya, Menteri Hanif Dahiri. Hanif Dahiri. Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Pernah gitu. Jadi terus siapa lagi? Siapa lagi ya? Saya juga lupa siapa aja. Anggota DPR misalnya? Anggota DPR Dede Yusuf. Sidak waktu itu Hanif Dahiri, Dede Yusuf. Omongan apa? Di waktu yang berbeda? Berbeda. Dan tidak pernah menemukan karena ada alarm langsung lari ke hutan. Iya. Evakuasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta aturan segera ditegakkan di bandara yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Presiden meminta jajaran menteri terkait untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ainews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan saya Aiman Wicaksono. Hangatkan terus informasi Anda sambil menikmati kopi gula aren nomor 1 paling hits favorit semua. Saya Anita Dewi pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Tanpa ada otoritas negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkap bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Presiden Prabowo langsung meminta jajaran menterinya untuk menindak tegas bila ada pelanggaran aturan dalam operasional bandara ini. Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan pastikan bandara yang berada di Morowali ini mengantongi izin dan terdaftar sebagai bandara khusus. Kemenhub juga tegaskan telah menempatkan personilnya di bandara ini. Tahun yang lalu. Nah, saya Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana. Itu terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan.